Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembacaan kitab Fikih Syam ya, dalam bentuk soal jawab, ya tanya jawab. Dan hari ini pertemuan kedua kita masuk ke soal yang 8 ya. Pertanyaan nomor 8. Insyaallah nomor 8 adalah soal yang sekarang nomor 8. Ustaz Nasruddin sama Pak Yufid ya. Siap-siap nanti Ya. halaman 7, Ustaz Muhammad sama Ustaz Ireng. Ya, dan selanjutnya nomor 8 nanti Ustaz Abu Ismail sama Ustaz Andri ya. Baik, tafadhal Pak Yufid. Iqra wa tarjim. Ya. Baca dan terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal asamin. Nah. Mal hukum fiman ro'a hilalun wa ramadhani hilala wa ramadhana. Enggak ada wa. Hilala ramadhana. Hilala ramadhana au id awil idi wahdahu ya walam tuqbal syahadatihi. Enggak, syahadatuhu. Ya, ini namanya naibul fa'il. Baik, Yufid, artikan apa pertanyaan nomor 8 ini? Apakah hukumnya orang yang melihat hilal Ramadan dan Id sendirian? Ya, wahdahu sendirian. Tetapi kesaksiannya belum diterima. Oh, betul. Gitu ya? Jadi hanya dia sendiri yang lihat hilal, tapi tidak diterima kesaksiannya oleh yang berkuasa, misalnya oleh pemerintah misalnya. Nah, bagaimana hukum Ramadan bagi dia yang melihat? Atau hukum Id-nya nanti bagi dia yang melihat? Al-jawabu la yasumu wa la yaftoru wa la yuftiru wala yuftiru ila ma'an nasi. Betul. Lama ja'a fi lima ja'a fi jami'ah. Fi jama'i. Oh, fi jama'i. Fi jami'i. Fi jami'i. Ya. Fi jami'i. Fi harfu jar, betul. Fi jami'i Tirmidzi. Tirmidzi wa ghairu. Nah, ini waw ataf, berarti ngikut. Wa ghairihi an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya. Asumu yauma tasumuna. Betul. Sahihu. Nah, ini fi'il madhi nih. Sahahahu. Gitu. Sahahahu Albani rahimahullah. Rahimahullahu. Rahimahullahu. Nah, lanjut. Wali anna syahra ma'khudun khabar li'anna minasyuhrati. Ya. Lanjut. Fa'in lam yashtahir.
Yastahir. Ya. Bainan nasi, lanjut. Bainan nasi. Bainan nasi lam yakunu. Lam yakun. Lam yakun. Qad dakhala. Dakhala. Hinnazin. Hina idin. Hina izin. Ya. Lanjut. Waqad. Afta. Bihadza. Bihadza. Saykhu. Ya, betul. Saykhu. Asy-syaikhu. Abdul Aziz bin Baz. Rahimahullah. Betul. Jazakallah khair. Abdul Azizi ibni Bazin. Abdul Azizi Ibnu afan. Abdul Azizi ibnu, ya, badal ya. Abdul Aziz ibnu Bazin rahimahullahu. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, terjem, jawab pertanyaan tadi bahwasanya hukum orang yang melihat hilal sendirian dan tidak diterima kesaksiannya. Tidak ada berpuasa. Janganlah berpuasa. Enggak, ini dia nih, la yasumu. Dia tidak boleh puasa. Dia tidak boleh berpuasa dan berbuka. Dan tidak boleh berbuka. Dan tidak boleh berbuka kecuali bersama banyak orang. Oh, betul. Mayoritas. Kecuali bersama orang lain ya, bersama manusia ya. Bersama orang lain. Betul. Sebagaimana yang dinyatakan Ja'a telah datang. Sebagaimana telah datang ya. Ya. Di dalam. Bagaimana telah datang di dalam tarjim apa? Jami. Jami. Ya, ini nama kitab Imam Tirmizi. Sebagaimana telah datang dalam kitabnya Imam Tirmizi. Imam Tirmizi dan lainnya. Ya, dan selain beliau bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, berpuasa adalah puasa itu adalah hari ketika kalian berpuasa. Betul. Disahihkan oleh kalian semua berpuasa, disahihkan oleh Al-Albani. Syekh Albani, semoga Allah merahmatinya. Ya. Dan karena sesungguhnya bulan itu diambil dari kemasyhuran. Ya. Karena bulan itu kan bahasa Arab bulan apa? Syahrun kan gitu. Syahrun. Nah, syahrun itu diambil dari lafaz syuhrah. Syuhrah itu artinya masyhur ya, dikenal atau bersama-sama ya. Jadi ini alasan kedua, pertama dalilnya hadis, yang kedua karena bulan itu diambil dari kata syuhrah. Fa illam yashtahir, lanjut. Maka jika tidak masyhur, orang-orang, betul. Lam maka yakun, tidak diterima. Nah, lam yakun kata terima nih. Lam yakun qad dakhala. Tidak, kalau tidak terkenal, tidak dikenal di antara manusia, berarti lam yakun qad dakhala. Berarti itu pertanda dia belum masuk. Itu bulan maksudnya bulan itu gitu ya. Berarti belum masuk. Belum masuk. Karena manusia belum melihat semuanya gitu. Atau mayoritas belum melihat. Hina idzin. Ya, lam yakun qad dakhala berarti pertanda belum masuk. Hina idzin ketika itu. Ya. Hina idzin ketika itu. Waqad afta, lanjut. Waqad afta ini diriwayatkan oleh afta menfatwakan. Oh ya, difatwakan, fatwa. Ya, menfatwakan dengan ini. Yang menfatwakan dengan ini. Ya, dengan pendapat ini. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Ya, ini pendapat betul. Barakallahu fiik Pak Yufid. Ini pendapat pertama, hukum orang yang melihat hilal sendirian tapi persaksian tidak diterima.
Atau dia nggak bersaksi misalnya, dia diam saja. Misalnya dari pemerintah diputuskan besok belum masuk Ramadan, tapi dia melihat hilal sendirian. Maka bagaimana solusi bagi dia? Apakah dia wajib puasa? Ya, karena dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, siapa yang melihat hilal maka wajib puasa. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Pendapat pertama ini yang kita baca sekarang, dia tidak boleh puasa, tidak boleh berbuka, maksudnya tak boleh hari Lebaran ya, kecuali bersama manusia. Ini pendapat pertama. Berarti ibaratnya apa yang dilihatnya itu dianggap tidak ada ya. Berarti dia tetap ikut keputusan pemerintah untuk Ramadan, berarti hari besoknya lagi. Ya. Dalilnya ini, dalilnya hadis Nabi SAW, puasa itu adalah hari kalian semua berpuasa. Ya, dan juga dalil yang kedua karena namanya bulan itu, bulan Hijriah maksudnya, bulan Ramadan, bulan Syawal, itu harus bersama mayoritas. Karena namanya bulan itu berarti kan diambil dari kata syuhrah. Ini pendapat pertama. Ada pendapat kedua, dan pendapat kedua ini malah pendapat jumhur ulama. Dari mazhab yang 4 malahan, hampir semua mengatakan bahwasanya seorang melihat hilal dan tidak diterima syahadatnya, persaksiannya, dia wajib tetap berpuasa. Ini pendapat yang kedua. Ini mayoritas ulama. Di antara mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, sama Hanbali. 4 mazhab mengatakan dia tetap wajib puasa, termasuk mazhab Zahiri. Ya, maka kita bilang pendapat jumhur malahan mengatakan tetap wajib puasa. Dalilnya dari Al-Quran, dalilnya kuat. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Siapa yang dari kalian melihat hilal, maka dia wajib berpuasa. Ya, dan hadis juga kata Nabi SAW, "Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati." Ya, berpuasalah karena kalian melihatnya, dan berbukalah atau lebaranlah karena kalian melihatnya. Ini pendapat yang kedua. Dan ini khusus untuk Ramadan. Beda kalau Id. Kalau Syawal, maka tetap dia harus bersama-sama. Jadi nggak boleh. Misalnya dia melihat hilal Syawal ini sendirian. Dia lebaran besok sendirian. Nah, ini nggak boleh. Tetap nunggu bersama orang lain. Jadi khusus untuk Ramadan, pendapat kedua mengatakan dia wajib tetap berpuasa. Jazakallah khair Pak Yafid. Siapa? Masih Pak Yafid atau? Siapa tadi ya? Pak, itu belum datang ya? Pak Nasruddin. Mana Pak Nasruddin? Hadir, ya. Pak? Boleh, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Tafadhal Pak Nasruddin. Nah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. As-soal tis'ah. As-soal at-tasi'. At-tasi'. Oh, tasi'. As-soal at-tasi'. At-tasi' itu berarti angka untuk urutan. Ya, soal yang ke-9. 9. Kalau tis'ah itu angka buat bilangan. Kalau ada angka buat bilangan, ada angka buat urutan. Lanjut. Apa pertanyaan kita? Kam syahidan. Kam syahidan. Nah, betul. Ini tambah alif ya. Yang punya buku. Kam syahidan. Nah. Tashtarotu. Ya. Tushtarotu boleh. Dimajhulkan. Tushtarotu. Syahadatan. Syahadatun. Syahadatun. Syahadatun fi dukhuli syahri Ramadana. Ya. Wa khurujihi. Mumtaz. Tarjim. Berapa orang saksi? Ya, syahid saksi. Berapa orang saksi? Tushtarat. Tadi tushtarat. Suara hilang. Ini yang hilang suara Pak Nusin atau semuanya? Pak Nusin aja kayaknya, Ustaz. Pak Nusin aja. Pak Nusin out. Keluar dari layar. Pak Nusin, tapi di layar ini masih on beliau. Ya, cuma kedengaran suara ya. Pak Yufid sementara sampai Pak Nusin masuk lagi. Berapa banyak kesaksian ya tustarot itu diperlukan ya? Ya, yang disyaratkan. Berapa orang saksi disyaratkan? Berapa orang saksi yang disyaratkan
syahidat kesaksiannya untuk dalam menentukan keluarnya bulan, masuknya dukhul ya, masuknya bulan Ramadan ya, dan keluarnya dan wa khurujihi dan keluarnya. Kalau yang tadi soal di atas, pertanyaan di atas, hukum orang yang bersaksi sendirian dan tidak diterima. Kalau sekarang berapa orang saksi dibutuhkan, disyaratkan supaya orang berpuasa semuanya, kan gitu. Nah, berapa orang saksi? Lanjut, al-jawabu? Al-jawabu, yustarotu fiduh. Baik, Pak Nasruddin datang lagi, hadir? Lanjut Pak Yufid. Yustarotu fidukhulin Ramadana. Fidukhuli, dia mudhof. Fidukhuli Ramadana. Syahidun. Wahidun. Fakot. Ya. Lanjut, bidalili ma rawa Abu Dawud wa ghairuhu ya min hadisu min harfu jar min hadisi ibni Umari Umar ghair munsharif Umaro oh ya Umaro radhiyallahu anhuma qala lanjut taro'an nasu al-hilala fa'akhbartu ini kata akhbartu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ani ra'aituhu ya fasoma wa amron nasa bisiyamihi qala Tirmiziyu wal amalu alaihi inda aksaro ahlil ilmi. Oh ya. Jazakallah khair. Terjem. Pak Yufid bisa terjemahkan? Al-jawabu. Al-jawabu. Disyaratkan. Dalam menentukan masuknya Ramadan. Masuknya bulan Ramadan. Satu orang saksi fakot saja. Fakotnya artinya saja ya. Hanya. Jadi dalam menentukan bulan Ramadan hanya satu orang saksi. Mana dalilnya? Dengan dalil dari apa yang diriwayatkan oleh Umar. Abu Daud dan lainnya. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Ia berkata, manusia sedang memperhatikan hilal. Ya, manusia sedang memperhatikan hilal. Fakbartu, maka saya mengabarkan pada Rasulullah ya, bahwa aku telah melihat
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa aku telah melihat hilal. Ya, melihat hilal. Melihatnya. Ya. Fasoba. Kemudian, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Besoknya maksudnya ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa besoknya. Wa amaron nasa, dan menyuruh manusia untuk berpuasa. Berpuasa juga. Berkata Imam Tirmizi. Kata Imam Tirmizi, pernyataan di atas adalah berdasarkan pada mayoritas ulama. Betul. Jadi yang beramal dengan hadis ini adalah mayoritas ulama. Maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan, khusus untuk hilal Ramadan, ini cukup satu orang saksi. Kenapa cukup satu orang saksi? Ini karena ada dalil khusus. Ya. Karena hukum asal persaksian itu wajib minimal 2 orang. Dalam hal apapun. Ya. Bahkan dalam bulan apapun, termasuk bulan Syawal, itu nggak boleh 1 orang saksi, tapi harus 2 orang saksi. Kenapa Ramadan boleh 1 orang? Karena ada dalil khusus dari hadis Ibnu Umar. Kalau misalnya nggak ada dalil ini, maka kembali ke hukum asal, wajib 2 orang yang bersaksi, 2 orang saksi yang melihat hilal tersebut. Tapi di sini dibahas oleh ulama, cukup 1 orang tapi ada syaratnya. Jadi 1 orang saksi itu dia bersyarat. Syaratnya adalah harus adil. Orangnya harus adil. Adil itu apa? Kan nanti kita bertanya, adil itu apa batasnya Ustaz? Adil itu batasnya 3. Ya, boleh dicatat bagi ikhwan. Seorang dikatakan adil dengan 3 syarat. Pertama, dia selalu melaksanakan kewajiban yang wajib, ibadah yang wajib. Jadi dia nggak pernah meninggalkan sholat, dia nggak pernah meninggalkan puasa. Ya, maksudnya dia rutin dengan mengerjakan yang wajib. Syarat pertama itu. Maksudnya dia bukan orang yang tidak sholat, maka ini tidak diterima. Kalau dia sholat dan puasa, zakat, ya semua yang rukun Islam dikerjakan, ini dia sudah bilang adil untuk syarat yang pertama. Syarat yang kedua, tidak melakukan dosa besar. Jadi adil syaratnya 3, 1 dia mengerjakan kewajiban, kedua tidak mengerjakan dosa besar. Dosa besar seperti dalam hadis sihir, ya termasuk riba, ya kan, dan dosa besar yang lain ya, itu bisa dilihat. Jadi dia tidak melakukan dosa besar, tidak membunuh termasuk, ya, dan tidak suka menuduh orang berzina ya. Dan syarat yang ketiga, tidak berketerusan melakukan dosa kecil. Mungkin di sini masuk merokok ya. Jadi orang merokok nggak dibilang adil. Jadi dia bersaksi, saya melihat hilal katanya, tapi dia perokok. Ini kata ulama ini nggak diterima persaksiannya karena syarat ketiga tidak terpenuhi, yaitu dia berketerusan dalam hal dosa kecil. Ya. Jadi dosa kecil dia tidak meninggalkan. Ini syaratnya ya. Kalau syarat ini ada, maka dia dibilang adil. Maka ketika dia bersaksi, dia melihat hilal, ini persaksiannya bisa diterima oleh orang penguasa, ya, dan nanti bisa berpuasa besoknya. Jazakallahu khair Pak Yufid, barakallahu fiik. Baik, lanjut halaman selanjutnya, halaman 7. Baik, silakan yang tugas halaman 7 di-on-kan audionya. Ya, Ustaz siapa? Ana dan Pak Muhammad. Ustaz Ireng dan Pak Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Muhammad hadir, Ustaz Ireng hadir ya. Baik, siapa duluan yang baca? Ya, ada Ustaz. Baik, tafadhal Pak Muhammad. Nah. Wa amma fi khuruj asy-syahri fala yusabbitu illa bi syahidaini ijma'an. Fala yasbutu. Ya, yasbutu. Di mujaradkan saja. Fala yasbutu illa. Lanjut. Fala yasbutu illa bi syahidaini. Bi syahidaini ijma'an. Ya. Lanjut. Qala Tirmidzi rahimahullah wa lam yakhtalif ahlul ilmi fil iftari annahu la yuqbalu fihi illa syahadati rajulaini. Illa syahadatu rajulaini. Ya, mumtaz. Tarjim. Dan adapun dalam menentukan keluarnya bulan. Ya, bulan apa? Bulan Ramadan. Ya.
maka tidak maka ditetapkan tidak maka boleh tidak ditetapkan tidak boleh ditetapkan kecuali dengan disaksikannya syahid, dua orang saksi. Dengan dua orang saksi dengan ijma. Ini ijma ulama. Tadi kita udah bilang singgung di awal, sepakat ulama untuk selain Ramadan wajib dua orang saksi. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, mudah-mudahan Allah merahmatinya, tidak ada perbedaan di kalangan ahlul ilmu di dalam fil iftar, dalam menentukan Syawal ya. Iftar maksudnya ini Lebaran. Lebaran. Dalam menentukan Lebaran atau Syawal ya, Ustaz. Ya. Bahwasanya tidaklah diterima padanya kecuali kesaksian dari dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki, ya. Jadi syaratnya ada ya, dua orang saksi harus laki-laki. Ya. Dua orang saksi dan harus laki-laki. Jazakallah khair. Lanjut. Masih lanjut Pak Muhammad, soal 10. Nah. As-soal al-ashir. Al-ashiru. Nah. Al-ashiru. Hal yajuzu li ahli al-baladi tanwinkan aja. Hal yajuzu li ahli baladin as-sawmu wal fitru ya i'timadan 'ala al-hasabil falaki. La hisabi. La hisabi. Apakah dibolehkan bagi penduduk negeri berpuasa dan berbuka Lebaran dengan Lebaran dengan berpegang kepada hisab falak, astronomi, Ustaz. Iya, betul. Itu yang dikenal dengan ilmu hisab. Boleh nggak kita berpegang dengan metode hisab? Gitu. Al-jawabu? Metode hisab. Al-jawab, la yajuz. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa'alaqaha sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati. Bi ru'ya. Nah, bi ru'yati. Tidak boleh. Disebabkan karena ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, puasalah kalian dengan melihatnya, bulan maksudnya, dan berbukalah kalian dengan melihatnya, lihat bulan, Ustaz. Betul. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mentalik itu mengasih syarat. Maka Nabi memberikan syarat dengan haknya kembali ke mana, Ustaz? Fa'allaqaha kepada ini sebenarnya fa'allaqahu cukup ya. Cuma mungkin fa'allaqaha kita kembalikan kepada ru'yah mungkin. Ru'yah ya. Kalau ru'yah sudah ada jamnya. Fa'allaqaha, maka Nabi mengkasih ta'liq. Bisa aja kita cari, cuma mungkin kalau cocoknya fa'allaqahu biar kembali ke dukhul. Ya. Fa'allaqahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyaratkannya dengan ru'yah. Dengan ru'yah. Misalnya karena Nabi SAW mengatakan berpuasalah li ini namanya li sababiyah, ya, menunjukkan syarat. Berpuasalah disebabkan kalian melihat. Jadi karena ada li di sini, maka ini yang diambil landasan ulama bahwasanya nggak boleh puasa kecuali dengan ru'yah, dengan hilal, dengan melihat hilal. Dan mungkin ada yang masih ragu, Ustadz. Maksudnya hisab itu kan ya sudah teknologi sudah bagus ya kan, sudah zaman sudah modern ya kan. Ya kita bilang ilmu hisab falak ini sudah ada sejak zaman Nabi. Malahan sudah ada sejak zaman sebelum Islam malahan. Mereka ahli-ahli falak semuanya. Tapi tetap kata Nabi SAW berpuasalah karena melihat. Nabi tidak membolehkan menggunakan hisab falak. Dan ini biar kita semakin yakin lagi, ini ijma ulama sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Jassas, Imam Qurtubi, termasuk Ibnu Rushd dan Ibnu Taimiyah yang menukil ijma bahwasanya tidak boleh menggunakan hisab
Jadi boleh dibilang ini sudah kesepakatan semua ulama. Ya. Kalaupun kita pakai hisab itu hanya sekedar untuk membantu ru'yah. Ya, bukan menjadi patokan. Jazakallah khair, Pak Muhammad. Barakallahu fiik. Fadal Ustaz Ireng, as-su'alu. Nah, Ustaz Ireng hadir? Halo, Ustaz. Nah, tafadhal. As-su'alu. As-su'alu al-hadi asyara. Ya. Man alladzina yubahu lahum al-fitru fi Ramadana. Ya. Tarjim. Siapa yang dibolehkan baginya berbuka saat Ramadan. Oh, ini bab yang paling penting yang berkaitan dengan puasa yang wajib kita ketahui semuanya. Jangan-jangan kita termasuk orang yang termasuk orang yang wajib berbuka tapi kita tak puasa. Nah, apa artinya siapa orang yang dibolehkan berbuka di bulan Ramadan? Nah, al-jawabu alladzina yubahu lahum al-fitru fi Ramadana aqsamun. Apa i'rab aqsamun? Khobar, Ustaz. Khobar, mumtaz. Khobar dari alladzina. Apa i'rab al-fitru? Al-fitru ini naibul fa'il, Ustaz. Betul, naibul fa'il dari yubahu. Nah, mumtaz. Yubahu. Baik. Artikan dulu al-jawab. Jawabnya adalah orang-orang yang dibolehkan baginya berbuka di Ramadan dibagi menjadi atau ada beberapa macam. Aksam ada beberapa macam. Lanjut. Al-awwalu al-maridun alladzi yatadarraru bis-shaumi. Artikan. Yang pertama yaitu yang sakit yang membahayakan apabila dia berpuasa. Ya, betul. Asani al-musafiru. Wa daliluhuma ta'ala falyasum. Ya. Wa man kan maridon lanjut. Kana maridon fa'iddatu min ayyamin ukhar al-ayah. Baik, tarjim. Yang kedua adalah musafir. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Siapa yang menyaksikan dari kalian bulan Ramadan, maka berpuasalah. Ya. Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka gantilah di hari-hari lain. Ya, maka gantian di hari lain. Al-ayah artinya ada di ayat surat Al-Baqarah 184 ya, dari ayat ayyam ma'dudah. Jazakallahu khair Ustaz Ireng. Baik. Di sini kita akan dikenalkan tentang orang-orang yang boleh berbuka selama Ramadan. Ingat, kita adalah orang yang boleh berbuka. Ya, nanti di masing-masing bagian nanti ada yang jatuh hukumnya wajib, ada yang sunnah, ya ada yang dirinci lagi. Tapi hukum asalnya ini boleh ya. Nah, yang pertama adalah orang sakit yang kalau dia berpuasa ini mudarat bagi dia karena sebab puasanya. Ini pendapat yang kuat, pendapat jumhur ini. Ada pendapat yang pertama, pendapat yang kedua, bahwasanya semua jenis sakit itu boleh berbuka. Ini adalah pendapat mazhab Zahiri. Jadi mazhab Zahiri mengatakan asal dinamakan sakit itu boleh berbuka. Meskipun sakitnya ringan misalnya. Ya batuk, ya udah batuk dikit, boleh berbuka. Dalilnya itu dari firman Allah tadi, siapa yang sakit, Allah pakai lafaz maridon. Maridon ini nakirah umum. Jadi semua jenis yang dinamakan marid
itu boleh berbuka. Ini pendapat mazhab Zahiri. Tapi jumhur ulama mengatakan sakit yang dibolehkan adalah sakit yang kalau dia berpuasa ini mudarat bagi dia. Ya, dan mudarat ini ada tingkatan. Kalau mudaratnya ringan, dalam artian kalau dia berpuasa ada mudarat yang tidak sampai fatal, maka puasa bagi dia makruh, nggak sampai haram. Misalnya dia afdolnya berbuka, tapi kalau dia ingin tetap berpuasa ini boleh, tapi makruh. Kalau misalnya karena puasanya mudaratnya fatal, misalnya sakitnya memang sakit dalam, misalnya sakit yang nggak boleh nggak minum obat misalnya, ini haram bagi dia berpuasa. Jadi ulama merinci untuk sakit ini ada 3 rincian. Pertama, kalau sakitnya sakit yang ringan, seperti hanya sekedar flu, batuk, ini nggak boleh berbuka. Ini jumhur ya. Kalau sakitnya ada mudarat, tapi mudaratnya nggak fatal, ini makruh berpuasa. Kalau dia karena puasa ini bisa fatal karena meninggalkan obat misalnya, ini haram baginya untuk berpuasa. Baik, apakah wajib qadha atau tidak? Ustaz Muhammad, masih sama kita Ustaz Muhammad? Ya, Ustaz. Nah, apakah wajib dia mengqadha? Kalau dia wajib, Ustaz. Wajib. Ya. Semua yang sakit wajib mengqadha atau ada rincian? Ada rincian kayaknya, Ustaz. Ada rincian. Nah, kapan dia wajib mengqadha? Kalau sakitnya itu sakit yang bisa sembuh. Ya, ini wajib qadha. Kalau sakitnya sakit yang bahasanya muzmin itu sakit yang berkelanjutan, ini dia nggak wajib qadha tapi boleh dengan fidyah. Jadi tidak semua sakit wajib qadha, sakit yang berkelanjutan seperti sakit yang memang dia seperti apa contoh sulit ya. Kelanjutan. Sakit dalam biasanya sakit ginjal, apalagi itu yang gagal ginjal dan seterusnya, sakit gula misalnya, dan nggak mungkin kata dokter dia nggak boleh puasa, maka ini nggak wajib qadha tapi fidyah. Baik, yang kedua adalah musafir. Musafir itu orang yang safar. Ustaz Iren, apakah semua safar boleh berbuka? Wallahu a'lam, Ustaz. Wallahu a'lam. Nah, semua safar boleh berbuka. Ini ijma ulama. Jadi ini yang penting kita pahamkan dulu. Semua atas nama safar maka dia boleh berbuka, ini ijma ulama. Ya, jadi nggak boleh kita bilang ini orang lagi safar nih. Kita lihat makan, padahal dia kuat misalnya. Nggak boleh kita marah atau kita ini, karena ini ijma ulama, selama dibilang safar maka dia boleh berbuka. Baik, dan ini kesepakatan ulama dinukil oleh yang bilang ijma adalah mazhab yang 4 malahan. Ya, mazhab yang 4. Baik, tapi apakah setiap safar itu boleh berbuka? Nah, ini dirinci lagi ulama. Pendapat yang pertama, semua safar boleh berbuka meskipun safarnya ringan. Ya. Malah pendapat Daud Az-Zahiri, pendapat Zahiri, malah kalau selama safar wajib dia berbuka, haram berpuasa. Ini pendapat Zahiri. Kalau antum safar, antum wajib berbuka, nggak boleh berpuasa. Ya. Karena hadis Nabi SAW katanya, laisa minal birri as-shamu fi safar. Bukanlah dari kebaikan orang yang berpuasa ketika safar. Tapi jumhur ulama mengatakan hukumnya boleh, tidak sampai ke derajat wajib. Baik, tapi apakah semua safar boleh berbuka atau wajib berbuka? Ini dirinci ulama. Rincinya 3. Pertama, kalau safarnya ringan maksudnya dia berbuka sama tidak berbuka ini sama saja kondisinya, atau dia kuat misalnya, maka lebih afdol dia berpuasa. Jadi yang dibahas ulama di sini adalah mana yang afdolnya saja, mana lebih utama berpuasa atau tidak. Tapi hukum asal boleh. Baik, kalau kondisi pertama tadi kalau berpuasa atau berbuka sama saja bagi dia, maka ini afdolnya dia puasa. Dengan banyak alasan, ya alasannya karena dia bisa mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Misalnya antum safar ke Surabaya naik pesawat, kan nggak sampai sejam misalnya kan, atau ke Jogja, maka afdol kita tetap puasa. Meskipun boleh berbuka karena safar. Kedua, kalau safarnya memberatkan bagi dia, maka makruh dia puasa seperti sakit tadi. Ketiga, kalau safarnya membahayakan bagi dia, nggak kuat lagi,
Terutama safar ke negeri yang jauh, misalnya yang puasanya bisa lama di pesawat. Dan ini bisa terjadi biasanya orang umroh ini. Umroh Ramadan tuh biasanya antum di pesawat lama puasanya. Karena kita ngikutin matahari. Maka seperti ini ulama mengatakan lebih afdol kita berbuka. Ya. Kita tidak berpuasa. Baik, sampai di sini paham? Asatidz yang mau bertanya silakan. Silakan yang mau bertanya terkait 2 halaman. Bertanya, Ustaz. Tafadhol. Yang di halaman 6, Ustaz. Ya. Yang di halaman itu yang tadi as-saumu itu yaumu atau yauma? Yauma. Zorof zaman. Itu bukan khobar ya, Ustaz ya? Bisa dia lebih ke zorof. Puasa itu adalah hari kalian berpuasa. Kalau kata adalah bukan khobar berarti ya, itu zorof aja ya? Ya. Khobar mungkin bisa. As-saumu, yaumu, tausumun. Tapi umumnya yauma. Karena kalau yaumu, tausumun ini agak ini. Nanti kita cek lafaz hadis. Tapi antum bilang zorof ini boleh. Nah. Ya, Ustaz. Terus boleh lagi, Ustaz? Berarti khobar syibhu jumlah namanya. Khobarnya dalam bentuk syibhu jumlah. Nah. Kalau hina izin itu apa, Ustaz? Mas posisinya? Hina izin ini zorof juga. Hina izinnya mudhaf ilaih. Ini zarf zaman juga. Hina artinya ketika, izin ketika itu. Oh, itu mudhaf ilaih, Ustaz. Mudhaf ilaih. Dari 2 kata, hina. Kalau fakot. Kalau fakot itu? Fakot ini artinya saja. Fakot ini kata ini banyak pendapat di sini. Fa ini huruf tambahan saja. Yang intinya kot. Kot ini namanya isim fi'il. Jadi fakot ini adalah gabungan. Isim bermakna fi'il, artinya yakfi. Cukup, ya kan, cukup 1 orang. Nah, tapi ini kalau di ini kan yang tadi soal dosa besar itu melakukan dosa besar itu pernah atau kalau udah pernah melakukan sekali berarti sudah tidak adil disebutnya ya? Ya, betul Pak. Dia tobat. Betul. Jadi orang yang udah pernah melakukan dosa besar dan dia bertobat setelahnya, ini khilaf ya, tapi sebagian mengatakan kesaksiannya dicabut. Jadi persaksiannya dicabut. Nah. Kecuali kalau kita lihat dia memang sudah tobat nasuha dan benar menjadi orang soleh, mungkin bisa ya. Nah, barakallahu fiik, Ustaz Abu Ismail. Tafadhol yang bertanya. Ustaz, Ana minta dijelasin lagi Ustaz yang tadi soal yang ke-8 yang dari wali anna syahra ma'khudu ma'khudu minasyuhra. Itu maksudnya gimana Ustaz? Tadi skip sedikit. Betul. Tadi kita bilang yang melihat hilal sendirian, ya kata penulis di sini dia nggak boleh berpuasa sendirian. Dia wajib menunggu orang banyak. Kenapa? Karena yang namanya bulan, maksud di sini bulan Ramadan. Bulan Ramadan bahasanya Pak, Syahru Ramadan ya kan? Nah, bulan itu dinamakan bulan karena diambil dari kata syuhroh. Syuhroh ini artinya ramai, semua orang tahu. Kalau hanya 1 orang yang tahu berarti bukan syahrun namanya karena enggak diketahui oleh khalayak ramai. Ya, jadi kalau hanya 1 orang saja, ini bukan dinamakan syuhroh ya. Nah. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan. Baik, pertanyaan masih tentang safar, mungkin maklumat tambahan juga. Safar tadi kita bilang boleh berbuka, ini ijma. Meskipun antum naik pesawat yang nyaman ya dan waktunya mungkin nggak lama, tapi selama dia sampai batas safar, ya batas safar itu adalah batas yang membolehkan qashar salat, itu batas safar ya. Kalau jumhur sekarang mengatakan jaraknya sekitar 86 kilo ya, 83 atau 86 kilo. Meskipun pendapat kedua, safar itu dikatakan lihat uruf saja. Uruf itu kebiasaan masyarakat. Ketika masyarakat mengatakan, oh ini udah safar ini, maka nggak lihat lagi jarak. Nah, kata ulama, ketika udah sampai batas safar seperti itu, maka boleh untuk berbuka. Tapi dengan syarat, jadi ada syaratnya kata ulama, nggak boleh berbuka ketika dari rumah. Jadi misalnya antum mau ke Bandung, jam 9 pagi, maka dari antum keluarnya misalnya jam 8.
Nggak boleh antum jam 8 sebelum keluar berbuka, nggak boleh. Kapan boleh makannya? Ketika sudah melewati batas kampung. Ya, ketika udah melewati batas kampung, kalau di kita mungkin udah sampai stasiun ya, udah keluar dari yang namanya kecamatannya, ini baru boleh dibilang, boleh dia berbuka. Nggak boleh dari rumah minum dulu, makan dulu, nggak boleh. Nah, ini syarat untuk orang safar, dia berbukanya kalau sudah melewati batas kampungnya. Karena baru ketika itu dia dibilang musafir. Baik. Barakallahu fiik. Kita lanjut halaman. Saya tanya dulu sebentar Pak Ustadz. Baik, tafadhol. Itu mengenai kalau ilatnya safar zaman dulu dengan ilat safar zaman sekarang berbeda. Al-hukmu yaduru ala ilatihi. Itu bagaimana ya? Enggak, ini kita bilang Tadi. ijma. Enggak ada Nabi SAW mengasih batas harus lelah harus atau tidak. Ya. Dan kita tahu di zaman Nabi SAW itu ada juga orang safar tapi enggak lelah. Dia naik kuda, dia naik unta. Tapi karena udah dibilang safar, maka Nabi SAW mengqasar salat. Ada yang mengqasar salat. Dan ini ijma. Ana udah catat kemarin yang bilang ijma di situ adalah yang menukil ijma ya, bukan dia bilang ijma. Yang menukil ijma adalah Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan, ini kata beliau, Ibnu Qudamah An-Nawawi dan Ibnu Abdul Bar menukil ijma meskipun dengan wasail naqal murihah katanya. Meskipun antum safar dengan menggunakan transportasi yang murih. Murih itu yang nyaman. Pakai AC, pakai pesawat. Baik ada masyaqqah atau tidak. Meskipun di situ ada kesulitan atau tidak. Ini ijma dinukil oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Ya, jadi Ibnu Taimiyah menukil ijma meskipun ada masyaqqah atau tidak. Ketika bilang safar, ini boleh berbuka. Kalau ada pendapat yang lain, ini terserah. Maksudnya kita tentu kembali ke pendapat yang lebih kuat. Ya. Tapi kembali ke hukum asal tadi, afdolnya kalau murih, afdolnya untuk berpuasa. Ya kan? Karena enggak susah kan? Nah. Iya kan ada ayat berikutnya juga. Adapun berpuasa lebih baik bagimu. Kan ayat itu dalilnya begitu. Betul. Iya. Betul. Wa antasumu khairukum. Ini dalil dari ulama afdol berpuasa. Ketika tidak susah. Tapi boleh berbuka boleh. Barakallahu fiik Pak Yahya. Baik, halaman berikutnya. Man. Ustaz. Baik. Abu Ismail sama Ustaz Andri. Baik. Man yaqra awalan? Baik, Ustaz Andri duluan. Ustaz Andri duluan, boleh? Boleh, tafadhol. As-salisu. Ya, as-salisu. Al-haidu wal nufasa'u. Ya. Wad dalilu ma rawah al-Bukhari Bukhari ya. Ya. Fa'il. Al-Bukhari ya. Al-Bukhari wal muslimun min hadisi Aisyata. Ya. Radhiyallahu anha. Qalat kanat ihdana tahidu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fanu'maru biqada'i as-saumi. Ya. Wala nu'maru biqada'i sholati. Mumtaz. Tarjim sampai sini. Ketiga. Yang ketiga haid dan nifas. Ya. Dalilnya apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, salah satu di antara kami mengalami haid pada zaman Rasulullah SAW gitu ya. Ya, betul. Kemudian beliau memerintahkan kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tetapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ya, barakallahu fiik. Ini orang yang dibolehkan berbuka, yang ketiga adalah haid dan nifas. Ini ijma ulama. Ya, dengan dalil Bukhari dan Muslim. Ya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, di zaman kami, di zaman sallallahu alaihi wasallam, salah seorang dari kami haid,
Lalu kami diperintahkan oleh Nabi untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ya. Dan wanita haid dan nifas ini haram untuk berpuasa. Kalau dia berniat itu tidak dianggap. Ya, wajib tetap mengqadha di hari yang lain. Baik. Jazakallah khair Ustaz Andri. Tafadhal Ustaz Abu Ismail Ar-Rabi'u. Siap, Ustaz. Nah. Ar-Rabi'u yang keempat, al-hamilu wal murdi'u. Ya. Orang hamil dan menyusui. Ya. Wastadallu bima yurwa wastadallu bima yurwa anin nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha wadu'a anil musafiri nisfas sholati wasaumi. Ya. Wa anil hubla. Ini wasaumi atau wasauma? Mana dia? Sholati. Ini oh iya, makanya Nabi kemarin nisfaya wasauma berarti Ustaz. Wasauma. Ya, ya nggak bisa nisfanya. Iya. Dia artinya setengah puasa maksudnya apa? Dia maktufnya kayak nisfa. Nah. Karena kalau kayak saumi berarti setengah puasa. Iya, oke Nabi setengah puasa apa maksudnya? Wasauma betul. Nah. Wa anil hubla wal murdi'i. Ya. Rawahu Ahmadun. Oh, betul. Ini salah spasi ya. Ini rawahu ya, Ahmadu, nah. Ahmadu ya, ghair musharif ya. Ya. Wa Tirmizi, Tirmiziyu ya. Ya. Wa Abu Dawuda, ya. An-Nasa'i, ya. wa alaihima al-qada'u. Wa alaihima al-qada'u. Taib. Artikan? Artinya mana dia? Yang keempat tadi orang hamil dan menyusui. Dan apa ini maksudnya? Dalil-dalilnya gitu ya? Istadallu, mereka berdalil. Oh, mereka berdalil. Mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sesungguhnya Allah. Ini wadoa ini apa? Menetapkan. Menggugurkan. Oh, menggugurkan di sini. Menggugurkan bagi orang yang berpergian itu setengah sholat dan berpuasa. Apa maksud setengah sholat? Dikosor, Ustaz. Ya, betul. Allah kasih keringanan, sholat dipangkas ya setengahnya. Dan berpuasa. Nah, berarti musafir, ini dalil juga bahwasanya orang musafir boleh tidak berpuasa. Dan juga dari hubla. Hubla itu apa ya tadi? Hubla hamil tua. Hamil loh ya. Nah. Oh, bedanya hamil itu ini berarti hamil tua ya, Ustaz ya? Iya. Tapi ulama mengatakan hamil tua, hamil muda sama ya, masuk hukum, masuk hitungan. Wal murdi. Hamil tua, wal murdi dan menyusui. Wah, ibu menyusui. Ini hadis juga kan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan An-Nasai, Abu Daud. Terus dan Abu Daud, An-Nasai. Dan atas mereka semua mengatakan wajib mengkodok gitu ya? Bukan. Alaihima bagi mereka berdua atau wajib atas mereka berdua. Berdua siapa? Berdua yang menyusui sama itu ya? Betul. Menyusui sama hamil. Sama ya. Wajib atas hamil dan menyusui yang tadi nggak puasa wajib mengkodok. Baik. Kita rinci sedikit tentang masalah hamil dan menyusui. Yang pertama, ibu hamil dan menyusui ijma ulama boleh tidak puasa. Ini ijma. Jadi kalau kita udah bilang ijma berarti udah yakin kita bahwasanya ini boleh. Ini penting kenapa? Karena ada sebagian ibu nyusui dan hamil dia ragu. Maksudnya dia tetap memaksakan diri berpuasa karena katanya ini nggak boleh sebenarnya saya berbuka di sini karena ini Ramadan katanya kan. Karena nggak ketahuan karena dia nggak tahu ilmunya. Maka kalau dia tahu ilmunya, ijma ulama hamil dan menyusui itu boleh berbuka. Kalau boleh berarti kalau dia berbuka dia nggak berdosa. Ya, dalilnya kuat, hadisnya sahih. Imam Ahmad, Tirmizi, Abu Daud. Allah SWT telah menggugurkan kewajiban puasa dari orang safar dan dari hamil dan menyusui. Nah, ini ijma pertama.
permasalahan selanjutnya, apa gantinya kalau dia berbuka? Ini baru khilaf. Ya, jadi kalau masalah dia boleh berbuka ini ijma, tapi gantinya nanti apa? Ini khilaf, dan khilafnya kuat, dan khilaf ini muncul sejak dari zaman sahabat. Jadi bukan khilaf yang baru ya. Masalah ibu hamil dan menyusui ini gantinya apa? Kalau di sini oleh penulis dirojihkan apa? Qadha. Wajib atasnya qadha. Berarti wajib dia mengqadha. Misalnya dia nggak puasa, kalau hamil berarti pada 30 hari misalnya. Tambah lagi nyusui ya kan? Nyusui 2 tahun, berarti dapat 2 Ramadan. Berarti berapa hari dia wajib mengqadha misalnya? Udah 3 bulan ya kan? Nah, pendapat yang pertama wajib qadha, dan ini adalah pendapat yang kuat atau pendapat yang paling kuat dari pendapat yang lainnya. Ini adalah pendapat dari sahabat Ali bin Abi Thalib, dari kalangan tabi'in Atha bin Abi Rabah, dari mazhab ini pendapatnya Abu Hanifah ya, dan Ibnu Qudamah Imam Hambali yang mengatakan wajib mengqadha. Dari ulama mu'asirin adalah Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan ini adalah keputusan Lajnah Daimah Saudi. Jadi fatwa Saudi Arabia wajib qadha untuk hamil dan menyusui. Pendapat kedua, sebagai maklumat saja, ini dibedakan antara dia berbuka karena sebab anak atau karena dia dirinya. Kalau karena menimbang anaknya, maksudnya kalau saya berpuasa berarti gizi anaknya saya gimana? Padahal dia kuat. Maka kalau seperti ini, kata ulama, kalau karena anak saja, maka wajib baginya qadha tambah fidyah. Jadi qadha juga, fidyah juga. Karena dia berpuasa, dia berbuka karena anaknya. Kalau karena khawatir terhadap dirinya, atau khawatir terhadap dirinya dan anaknya, ini qadha saja. Seperti pendapat yang sekarang. Jadi pendapat yang kedua dirincikan, kalau takutnya karena anaknya, maka maka qadha tambah fidyah. Ini pendapat Ibnu Umar dari sahabat dan mazhab Imam Syafi'i. Di mazhab Imam Syafi'i, pertama qadha, kalau dia khawatir dirinya atau khawatir karena dirinya dan anaknya. Kalau khawatir terhadap anaknya saja, maka qadha dan fidyah. Pendapat yang ketiga, ya, dan ini pendapat yang sebagian lebih memilih ini ya, karena meringankan, yaitu fidyah saja. Apapun sebab dia berbuka, ya ketika dia berbuka maka gantinya hanya boleh dengan fidyah saja, nggak wajib qadha. Ya, di antara alasannya karena kalau mengqadha ini memberatkan sekali. Ya, karena misalnya dia hamil berarti nggak puasa 1 bulan penuh. Habis itu nyusui, nggak puasa lagi 2 tahun, ya 2 Ramadan. Berarti sudah 90 hari dia wajib mengqadha. Misalnya habis menyusui, hamil lagi. Ya kan? Wah, tambah lagi 3 bulan. Maka kata pendapat ketiga boleh fidyah saja. Dari kalangan sahabat yang mengambil pendapat ini adalah Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar, sebagaimana diukil oleh Ibnu Qudamah. Ala kulli hal, ada 3 pendapat di sini masalah gantinya, tapi mana yang lebih kuat? Lebih kuat adalah pendapat qadha. Dan orang yang mengatakan qadha di sini juga mengasih keringanan, katanya mengqadhanya enggak mesti dalam 1 tahun. Ya, jadi boleh misalnya diangsur atau ketika nunggu anak udah besar dulu nih, enggak apa-apa katanya. Tapi ada juga sebagian mengatakan kalau seperti itu, bagaimana kalau dia meninggal belum sempat mengqadha, ya kan? Intinya masalah ganti dari puasa yang dibatalkannya ini khilaf ulama antara qadha dengan fidyah atau qadha dengan fidyah. Jazakallah khair Ustaz Abu Ismail. Baik, masih ada al-khamisu. Al-khamisu, Ustaz Andri lanjutkan. Siap. Al-khamisu al-ajizu anis siyami likibarin au maridin la yarji la yurja au maradin ya. Ya. La yurja bur'uhu. Ya, la yurja bur'uhu. Ya. Bur'uhu. Lanjut. Rawa al-Bukhari wa ghairuhu. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskinin. Baik, sampai sini terjem. Yang kelima, orang-orang yang berat ya, Ustaz.
Ya, al-ajiz yang lemah. Ajiz yang lemah. Orang yang nggak mampu. Orang yang lemah atau tidak mampu untuk berpuasa karena sudah disebabkan karena sudah tua ya. Ya, kibar tua. Tua atau sakit yang tidak diharapkan sembuh kembali. Oh, nah. Ini kalau kita terjemahkan secara teksnya gitu ya. Sakit yang tidak diharapkan sembuh. Ini sebenarnya kan kalau terjemah seperti itu jadi gimana maknanya gitu. Maksudnya sakit yang tidak mudah untuk sembuh. Atau sakit kronis. Ya, kronis. Sakit yang berkelanjutan lah. Nah, mana dalilnya? Diriwayatkan dari Bukhari dan yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari firman Allah Ta'ala wa 'alal ladzina yuqimun, dan orang-orang yang berat menjalankan puasa, baginya menjalankan puasa, maka membayar fidyah, memberi makan, yaitu memberi makan kepada fakir miskin, pada orang miskin. Jazakallahu khair, Ustaz Andri. Ini pendapat bukan pendapat. Ini adalah ganti atau badal dari khusus untuk dua orang ini. Ya, jadi siapa yang bayar fidyah? Yaitu dua orang saja, yaitu kakek tua yang nggak mampu lagi puasa atau sakit yang berkelanjutan yang tidak mungkin lagi sembuh ya, sakit yang udah kronis. Termasuk nanti mungkin kalau kita ambil pendapat yang hamil dan menyusui yang fidyah, berarti 3 orang yang boleh fidyah. 1 tua, 2 sakit yang berkelanjutan, 3 hamil dan menyusui. Kalau kita ambil pendapat yang kuat adalah qadha, berarti cuma 2 orang ini saja yang boleh membayar fidyah. Baik. Abu Ismail lanjutkan. Qala. Ustaz. Nah, qala Ibnu Abbasin. Oh ya. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Ini laisat ya, Ustaz? Ya, laisat. Laisat bi mansukhatin. Ya. Wa syaikhul kabiru wal mar'atul kabiratu la yastati'ani an yasuma fal yata'ama makanun falyut'ima makanun makanan makana kulli makana kulli yaumin miskinan. Mumtaz, tarjim. Mana tadi awan? Berkata Ibnu Abbas. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu semoga Allah meridai keduanya. Ayat ini tidak mansukh. Oh, ini mesti itu. Ayat ini tidak mansukh, tidak dihapus ya. Ya. Nanti kita jelaskan. Dia adalah kakek tua. Syekh yang kakek tua ya. Kakek tua dan nenek yang tua. Ya. Yang dan mereka berdua tidak mampu lagi untuk berpuasa. Ya. Maka mereka memberi makan setiap harinya kepada orang miskin. Ya, memberi makan maka kulli yaumin sebagai ganti dari puasa dia tadi, 1 hari 1 orang miskin. Jadi kalau dia 30 hari berarti 30 orang miskin. Jadi 1 hari 1 fidyah. Ya. Apa maksud ayat ini? Laisat bimansukha. Ini adalah kembali ke ayat Al-Baqarah 184 pada lafaz wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini khilaf ulama apakah ayat ini dihapus hukumnya atau tidak. Yang bilang dihapus karena ayat ini yutiqunahu, kalau kita lihat ke asal lafaz, ini artinya orang yang mampu. Kalau antum buka kamus, yutiqunahu artinya mampu. Maka arti ayat itu kan apa? Bagi orang yang mampu puasa, wajib dia bayar fidyah, kan gitu. Maksudnya orang yang mampu puasa lalu dia nggak puasa, maka bayar fidyah. Nah, sebagian bilang ini ayat ini mansukh karena ayat ini adalah berkaitan dengan awal Ramadan.
awal turunnya perintah puasa. Karena awal perintah puasa itu masih statusnya pilihan. Jadi ketika kewajiban puasa turun tahun 2 Hijriah, itu nggak langsung wajib ain, tapi pilihan. Yang mau puasa silahkan, yang nggak mau meskipun dia mampu boleh nggak puasa tapi wajib bayar fidyah. Ya, ini awal turun perintah puasa. Maka ayat ini kata ulama telah dihapus hukumnya. Ya. Tapi kata Ibnu Abbas ini tidak dihapus. Ya, dan kalau kita lihat di terjemahan Al-Quran sekarang dari Departemen Agama, ini mengambil pendapat Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, ayat ini nggak dihapus. Karena yutikunahu di situ artinya bukan orang yang mampu, tapi orang yang berat. Jadi dia mengambil pendapat lafaz ini bukan orang yang mampu, tapi orang yang berat. Maka kata Ibnu Abbas, ini ayat ini tidak mansukh. Yang dimaksudkan dari ayat ini adalah kakek tua sama yang berumur wanita laki-laki, dan dia nggak mampu lagi puasa, maka diartikan berat. Maka yutikunah, kalau antum buka terjemahan Indonesia, artinya orang yang berat. Maka dia wajib mengqadha 1 hari 1 orang miskin. Ya, jadi di mengqadha atau fidyah. Afwan, membayar fidyah setiap hari 1 orang miskin. Nah, baik. Jazakallah khair, barakallahu fiik, Ustaz Abu Ismail dan Ustaz Muhammad. Lanjut halaman 9. Man yaqra' halaman 9? Halaman 9 Fauzan. Hadir Fauzan? Ustaz Aji hadir? Oh, tidak ada. Tidak ada di sama kita. Baik, siapa yang mau baca? Silakan. Di-on kan? Yang belum. Yang belum. Gak ada yang mau? Pak Yahya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihu, tambah penjelasan. Tanbihu qararas Sayhu Muhammadin Muhammadu ibnu Utsaimin. Nah, rahimahullahu annahu inna qaddira safa'a syifa'ul maridi maradon la yurja buruhu fala yutolabu biqada'i betul. Biqada'i ma aftari kan ma aftaro lianna zimmatahu bari'at bi'it'amihi. Mumtaz. Tarjim. Tanbih, penjelasan. Tanbih, catatan. Catatan. Qarara, perbanding. Qarat ya telah menetapkan atau mengatakan. Syekh Utsaimin, semoga Allah ridho kepada beliau, menetapkan bahwasanya kudiro, jika ditakdirkan, jika Allah mentakdirkan, jika Allah mentakdirkan kesembuh dari sakitnya, kesembuhan bagi orang yang sakitnya tidak diharapkan tadi, yaitu sakit yang kronis tadi. Paham tadi kan, tadi sakit yang kronis hukumnya apa? Dia boleh bayar fidyah saja, nggak wajib qadha. Nah, ternyata di kemudian hari ternyata dia sembuh. Allah takdirkan dia sembuh. Maka apakah dia dituntut untuk mengqadha? Maka kata Syekh, la yutalab, dia tidak dituntut, diminta untuk mengqadha apa yang telah lewat di masa sakitnya. Kenapa? Li'anna zimmatahu, karena bebannya, hutangnya telah bariat, telah lepas,
bi it'amihi, dengan dia membayar Memberi fidyah. Nah, barakallahu fiik. Lanjut. As-su'al. As-su'al sani wa asaro. Nah. Wa asro. Sani asyara. Ya asaro. Sifatul it'ami lil azazi. Lil ajizi anil siyami. Ya, artikan. Al-jawabu lahu tariqatani. Ya. Al-ula. Oh, terusin. Al-ula an yasna'a ta'aman wa yad'u masakina ilaihi. Betul. Asaniyatu an yafroka. Nah, an yufarikol to'ami. An yufarikol to'ama ala masakini sawaan kana matbuhon. Amla. Amla. Nah, amla. Soal nomor 12. Bagaimana sifat ini bisa dengan bentuk. Bagaimana bentuk membayar fidyah bagi orang yang lemah, yang tidak berpuasa karena lemah. Ya. Bagaimana bentuk memberi makannya, fidyahnya? Ya. Jawab. Maka baginya tariqatani. Dua cara. Ya. Ada dua cara. Cara pertama adalah an yasona'a. Dia masak makanan, Dia masak makanan. Lalu memanggil, mengajak yang orang miskin memakan barang dia. Ya. Bersamaan. Ini cara pertama. Jadi dia masak lalu dipanggil orang miskin. Masak di sini nggak mesti masak sendiri. Maksudnya dia beli boleh juga. Tapi dia beli lalu dipanggil orang miskin ke rumahnya. Atau cara kedua? Cara kedua an yufarriko. Membagikan makanan kepada orang-orang miskin sama seperti apa yang dia makan. Bukan. Sawa'an kana, baik itu dalam bentuk sudah dimasak, matbuh. Oh, matbuh itu sudah dimasak. Ya. Oh, atau dalam keadaan mentah. Ya. Intinya maksudnya cara beras, bayar fidyah. Sembako. Ya, betul. Bayar fidyah bisa dua cara, yaitu dengan makanan langsung jadi, atau dengan bayar dalam bentuk mentah, membagikan beras, sembako ya. Berapa kadarnya fidyah? Kadarnya fidyah seperti yang dia makan sehari-hari. Betul. Ini pendapat terkuat, yaitu nilai fidyah itu adalah sebanyak 1 porsi makanan sehari-hari. Jadi kembali ke urufnya. Ya. Dan kalau dia makannya sehari 3 kali? Enggak, 1 porsi makanan. 1 porsi. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan boleh dengan beras. Kalau berasnya berapa? Ya, kalau zakat 3,5 liter. Dia enggak sama dengan zakat. Dia 2 mud. 2 mud. 2 mud tuh mungkin 2 mud itu setengah sok ya. Setengah sok atau 4 mud. Ya sekitar 1,5 liter lah. Ya. Jadi dia enggak sampai seperti zakat karena 1 porsi makanan. Nah. 1 porsi makanan. Tapi boleh enggak dengan uang fidyah? Boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Lain dengan zakat. Ya, lain dengan zakat. Untuk fidyah wajib makanan. Tapi boleh untuk mewakilkan orang dengan uang. Ya, jadi misalnya kita kirim ke siapa, tolong belikan saya beras, dibagikan ke orang miskin di kampung antum misalnya. Oh, gitu. Ini masuk ke taukil. Tapi kalau kita langsung bagiin ke orang miskin dalam bentuk uang ini, pendapat terkuat tidak boleh karena dalam ayat apa? Itu amun. Ya, Jazakallahu khair Pak Yahya. Soal yang ke-13, man yaqra. Silakan yang sudah baca pun nggak apa-apa, mau ngulang. Lah, pada kemana?
Silakan di-on kan yang mau baca. Yang tadi sudah baca juga nggak apa-apa. Mana Ustaz? Tafadhol. Muhammad. Tafadhol Pak Muhammad. Ahlan wa sahlan. Lanjut. As-su'alu As-salisu asyara. as-salisa asyara. As-salisa asyara. Ya. Ma hukmu as-sahur ma hukmu as-sahuri liman arada siyami. Liman arada siyama. Liman arada siyama. Perhatikan. Apakah hukum sahur bagi orang yang menginginkan berpuasa? Nah, sekarang kita bahas tentang sahur. Al-jawabu. Al-jawab al-amru bis-sahuri alal istihbabi kama qarara haja Syekh Muhammad. Bacaan yang lebih pas suhur ya. Karena kalau sahur itu makanannya. Kalau kegiatannya namanya suhur. Nah. Al-amru bis-suhuri alal istihbabi kama qarara haja Syekh Muhammad bin Saleh bin Utsaimin rahimahumullah. Kama yusannu ayyakuna as-suhuri fi juz'i fi juz'u as-suhuru fi juz'i al-akhbari min al-laili. Nah, al-akhiri. Al-akhiri min al-laili. Nah. Lanjut. Liqauli Zaid bin Sabit radhiyallahu an tasahharna Ustaz. Nah. Tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila sholati. Ya. Faqultu kam kana bainal adzan was suhuri. Ya. Qala Nah, qadara khamsina ayah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ayatan rawahu Bukhari wa Muslim. Ya. Wali qaulihi sallallahu udah Ustaz. Nah, sampai sini. Terjem. Wali qaulihi Al-amru jawab. Perkara Al-amru perintah. Perintah untuk sahur. Perintah dengan sahur suhur. Untuk. Perintah untuk sahur itu atas istihbab. Maksudnya dia istihbabnya sunnah. Karena sebagian ada yang mengatakan sahur itu wajib karena boleh. Karena hadisnya apa? Tasaharu kan gitu. Tasaharu kan fi'il amar. Nah, kalau perintah berarti kan wajib. Nah, maka dibilang di sini perintah sahur itu enggak sampai derajat wajib tapi hanya istihbab, sunnah saja. Perintah sahur itu sebagaimana telah ditetapkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh bin Utsaimin. Nah, semoga Allah merahmatinya. Nah, sebagaimana disunnahkan, yusannu disunnahkan. Sebagaimana disunnahkan dan dijadikan sahur di dalam bagian akhir dari malam. Ya, betul. Disunnahkan juga menjadikan sahur itu di bagian akhir dari malam. Di bagian akhir dari malam. Ya, dekat-dekat subuh. Mana dalilnya? Karena perkataan Zaid bin Sabit radhiyallahu an, dan Allah meridhoinya, kami sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menegakkan sholat. Ya, kemudian beliau menegakkan sholat. Kemudian beliau atau bangun untuk sholat. Fakultu, maka saya bertanya. Berapa jarak? Berapa jarak antara ajan dan sahur? Ya. Dia berkata. Dia berkata. Kira-kira 50 ya. Kira-kira Ustaz. Ya, kira-kira 50 ayat. Betul. Sekira 50 ayat ya. Sekira orang 50 baca 50 ayat. ayat. Mungkin 10 menit ya.
Ya. Ya, ini maksudnya jarak antara Nabi mulai makan sahur dengan azan. Ya, bukan jarak setelah makan sahurnya, ya kan? Tetap aja kalau jarak setelah makan sahur berarti ini dalil orang boleh imsak katanya. Ini bukan, ini jarak antara mulai makan sahur dengan azan berapa? Itu 10 menit. Ya, berarti dekat-dekat. Jadi sahur Nabi itu memang dekat azan subuh. Lanjut, dibawakan oleh Bukhari dan Muslim. Dan Muslim. Nah, ini dalil bahwasanya batas sahur adalah azan subuh. Dan ada hadis yang kedua yang lebih kuat, yaitu yang hadis Ibnu Ummi Maktum. Kata Nabi SAW, Bilal itu azannya di malam hari, itu azan pertama. Maka kata Nabi, makan dan minumlah sampai terdengar azannya Ibnu Ummi Maktum. Karena Ibnu Ummi Maktum azan di waktu subuh sudah masuk. Ini dalil terkuat bahwasanya waktu sahur sampai batas azan. Baik. Bukan. Bukan gimana? Ya, bukan yang itu kan, bukan sebelum azan apa namanya itu tarhim gitu, bukan kan? Ya, bukan sirine. Sebelum imsak itu bukan ya. Bukan. Itu hanya kehati-hatian boleh, tapi kalau antum bilang udah imsak nggak boleh makan, nggak boleh minum, ini tidak sah. Nah. Iya. Baik, man yaqra halaman 10. Ustaz Freddy hadir? Ustaz Freddy sama Pak Usman. Baik, Ustaz Freddy hadir nih. Ustaz. Baik, Pak Usman juga. Baik, tafadhol Ustaz Freddy baca. Wali qaulihi, dari wali qaulihi. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairi ma'ajjilul fitri. Ma'ajjalul fitra. Ma'ajjalul fitra wa akhirus sahur. Wa akhirus sahura. Rawahu Ahmad wa yahsulu ya Ustaz. Ya. Wa yahsulu sahuru bi aqalli ma yatana apa ini? Yatanawaluhul mar'u. Ma yatanawaluhul mar'u min ma'kulin wa masyrubin. Ya. Kama qala Ibnu Hajar rahimahullah fil Fathi. Mumtaz. Artikan. Dan juga karena sabda Nabi. Ya, dan sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, tidak tazalu. La tazalu ini senantiasa. La tazalu ini satu kata. Jangan antum pisahkan artinya. Senantiasa umatku sinyalnya hilang, lanjut. Senantiasa umatku berada dalam kebaikan. Ma'ajjilul fitri, untuk segera berbuka. Ya, selama dia menyegerakan berbuka. Dan wa akhirus sahura, dan mengakhirkan sahur. Ya, dan mengakhirkan sahur. Nah. Diriwayatkan ia oleh Ahmad. Wa yahassil. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan sahur itu cukup, ya, artinya cukup. Cukup sahur biaqalli dengan minimal, ya, akali minimal apa yang dia makan. Ya, tanawul minimal apa makan. Dan minum. Ya. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Hajar. Perkataan Ibnu Hajar rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, fil Fathi, dalam apa nih? Kemenangan. Enggak, Fathi nama kitab beliau, Fathul Bari. Oh, fil Fathi, dalam kitab Fathul Bari. Intinya di sini Pak, sahur itu cukup dengan makan sedikit saja dari makan dan minuman walaupun seteguk. Sebagaimana apa kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Baik, lanjut. As-soal terakhir. Insyaallah sampai soal 14. Safredi lanjutkan. As-soalu arba'u asyara. Ar-rabi'a asyara. Ar-rabi'a asyara. Ala madha yusannu ay yuftira as-sa'ima. Ya. An la madha yusannu an yuftira as-sa'imu fa'il.
as-shaimu. Ala mada yusan yuftiru as-shaimu. Ya. Jawab al-fitru ala tamrin. Ya. Fa in lam yajid fa'ala ma'in. Atau fa'ala ma'in. Ala huruf jar. Nah. Fa'ala ma'in. Wa daliluhu ma ja'a an Salman bin Amir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana ahadukum sha'iman falyuftir ala tamri. Ya. Fa in lam yajid at-tamri fa'ala al-ma'. Fa in lam yajid at-tamra maf'ul bih. Fa in lam yajid at-tamra fa'ala al-ma'i. Ya. Fa innal ma'a tahuran. Tahurun. Rawahu al-khamsah. Tahur. Fa innal ma'a tahuran. Rawahu al-khamsah. Nah, tahurun. Tahurun. Fa innal ma'a tahurun. Ya. Rawahu al-khamsah. Wa qala Tirmidzi rawahu al-khamsatu wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihin. Nah, sahihun. Sahihun. Baik. Barakallahu fiik. Tarjim. As-soal ala madza yusanu apa yang disunahkan? Dengan apa? Wah, ala ini berarti dengan boleh. Dengan apa disunahkan berbuka puasa? Oke, dengan apa disunahkan berbuka puasa? Nah, jawabnya berbuka dengan kurma. Ya, tamar, kurma kering. Ya, dengan kurma tamar. Kering. Apabila fa illam jid apabila tidak ada, maka dengan air. Ya. Dalilnya? Wa daliluh dan dalilnya ma jaa apa yang telah datang. Ya, boleh. Diriwayatkan dari Salman. Diriwayatkan dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana apabila dari kalian berpuasa, fal yuftira maka berbuka ala tamri dengan kurma." Ya. Fa illam yajid apabila tidak ada kurma, fa'alal ma maka dengan air. Ya. Karena sesungguhnya air itu suci. Betul. Diriwayatkan dari apa? Dari yang 5. Ya, diriwayatkan oleh yang 5. Siapa yang 5? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i. Itu 5. Ini 5 hadis. Berkata Imam Tirmizi. Ya. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini hasan sahih. Ya, barakallahu fiik. Jadi disunahkan puasa dengan tamar. Ini riwayat ya. Afan, berbuka. Riwayat yang lain dengan rutop duluan. Jadi Nabi SAW biasanya itu berbuka dengan rutop. Rutop itu kurma basah. Kalau nggak ada kurma basah baru tamar. Kalau nggak ada baru air. Kalau di kita mungkin dengan gorengan boleh ganti ya. Nah. Jangan. Kalau Indonesia kan dengan gorengan. Kalau nggak ada kurma. Baik, barakallahu fiikum ya ikhwah. Kita cukup di sini 14 karena soal 15 ini bab yang utama dari puasa yaitu yang membatalkan puasa. Dan banyak ya, insyaallah besok kita lanjutkan. Mudah-mudahan ada waktu di minggu depan ya, Sabtu depan ya insyaallah. Baik, insyaallah. Jazakumullah khair, barakallahu fiikum. Kita cukup di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.